Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini teman-teman, saya tuh mau memperlihatkan semaian-semaian batang gundul yang saya split dari bonggol ya. Jadi ini di split dari bonggol, dipisahkan ya, bukan dipotong. Beda kalau dipotong itu kan, misalnya dipotong di sini dipatahkan ya. Kalau di split itu dipisah dari bonggol, dari sambungan antara pohon dan pohon ya teman-teman. Kalau dipotong itu namanya menyemai batang ya, menurut saya, ini pendapat saya seperti ini. Nah, kalau ini kan dipotong ya, jadi kita semai di sini di pohon, maka dia akan tumbuh kakinya kecil ya teman-teman. Kalau di hasil dari potongan batang, kakinya kecil dulu seperti ini. Nah, seperti ini juga potongan batang ya, kakinya kecil dulu. Tapi kalau hasil split, pemisahan batang, pemisahan pohon, itu kekinya akan besar ya, akan sesuai dengan induknya. Misalnya ini tingginya 1 meter batangnya ya, nanti anaknya pun akan mengikuti minimal ya 3/4-nya, atau bisa sama, bahkan bisa lebih dari batang induknya. Nah, ini saya tanam tanpa akar loh teman-teman. Ini seperti ini contoh ya, tuh. Nah, ini saya tanam tanpa akar, jadi gundul ya. Ditanam apa disemai ya. Nah, ini udah tumbuh tunas ya teman-teman. Jadi ini saya taruh aja di sabut seperti ini, di sabut. Jadi tidak terlalu dalam, tempelkan aja sekitar setengah senti atau 1 senti seperti ini ya. Tuh. Dan ini hasilnya luar biasa teman-teman. Ini nanti anaknya itu akan besar ya teman-teman. Nah, kita coba lihat, tengok ya, kita lihat ke atas. Nah, nih ke atas, lihat ke atas, coba. Nah, ini di sini tumbuh keki 2 di atas ya, alhamdulillah. Dan di bawahnya juga tumbuh anak, ini anak nanti akan membesar ya. Coba lihat. Nah, yang lainnya ini seperti ini. Kalau ini waktu itu tumbuh anak di sini tapi busuk, entah kenapa ya. Kadang-kadang kita ya busuk gitu. Tapi dia naik di atas tumbuh ya. Naik di atas tumbuhnya di bagian ruas atas. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Ini batang gundul ya, kita saksikan dari jauh. Nah, dari jauh kita lihat. Tuh. Seperti ini. Kalau ini tumbuhnya udah besar ini. Asik ya. Tuh, akarnya juga udah bagus. Jadi si anaknya ini udah berakar. Nah, ini anaknya besar ya, teman-teman. Nanti dia akan meninggi sesuai dengan batang induknya. Nah, ini batang induknya, kita lihat dari jauh juga. Tuh, seperti ini. Nah, kalau ini udah tinggi nih. Tuh, akarnya juga sudah banyak sekali ya. Ini udah 40 cm nih anaknya. Ini juga dari batang gundul teman-teman, sama ya. Coba kita video dari kejauhan. Itu kan induknya itu tingginya 1 meteran ya. 1 meteran ini. Batang ini tingginya 1 meteran ke sini. Tuh. Batang gundul tanpa daun. Nah, ini anaknya udah tinggi, udah 40 cm ya. Asik. Nanti dia akan meninggi, belum tutup daun, pasti akan menyusul si batang induknya ini. Ya teman-teman, tuh lihat. Nah, kalau ini tumbuh 2 juga nih.
tunasnya tumbuh dua nih, tunasnya tumbuh dua ya teman-teman. Tuh, dan dia akan besar juga kelihatannya ya. Coba lihat ke bawah. Nah ini dia, dari bawah pun dia beranak ya, dari bawah beranak, ke atasnya tumbuh 2 tunas. Alhamdulillah. Oke teman-teman, asik ya. Jadi kalau punya batang gundul tuh jangan dibuang, diusahakan di split ya. Kalau mau dipotong juga bisa untuk menumbuhkan keki, cuman kalau dipotong kekinya nanti tidak sebesar induknya, ini akan kecil dulu. Oke teman-teman, bisa lihat seperti apa sih caranya saya menanam ini. Jadi saya mempersiapkan bambu ya, bambu dan juga sabut kelapa. Nah jadi kita bikin bambu sedemikian rupa ya. Ini terserah ya, mau pakai bambu, mau pakai kayu, atau mau pakai apa saja. Dan dengan media sabut. Nah sabutnya ini udah laujatanin ya, udah diproses, udah bagus. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini batang yang akan saya tanam. Nah batangnya ini tinggi sekali nih. Ini batangnya panjangnya 80 cm ya. Jadi untuk bisa menghasilkan anakan nanti yang tinggi juga seperti batang ini. Jadi ini di split, dipisah dari bonggol ya, bukan dipotong, supaya bisa menghasilkan anakan yang lebih tinggi. Nah seperti ini juga nih bonggol. Jadi ada banyak ya. Saya tuh kalau dapat anggrek yang gundul itu saya split, yang batang gundulnya saya tanam, yang bagusnya dijual. Oke teman-teman, saya praktekkan cara menanamnya ya. Nah, seperti ini. Di sini saya pasang tali untuk mengikat. Jadi saya pasang tali rapia aja, karena nantinya tidak selamanya di bambu ini. Kalau sudah besar tunasnya, anaknya bisa di split, diambil kalau akarnya sudah banyak, atau bisa dipindah ke pot ya. Nih dipasang seperti ini aja. Kemudian kita ikat di sini. Ikatnya yang agak kenceng ya. Nah, diikat seperti ini. Nah, ini kan tadi belum masuk ya. Kita masukin sini. Seperti ini. Jadi tidak terlalu dalam ya teman-teman. Ingat, tidak terlalu dalam tuh. 1 cm aja udah cukup. Seperti ini. Ini selesai lah teman-teman ya. Selesai. Kita lihat digantung ya. Kita gantung di sini. Ini udah sore tapi masih silau ya. Nah, kita gantung di sini ya. Nih. Kita gantung di sini bareng yang lain. Tuh, teman-teman.
Jadi seperti ini ya, tidak terlalu dalam. Udah selesai. Nah, untuk penempatannya juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi penempatannya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu teduh. Ada cahaya matahari tapi tidak terlalu terik ya. Bisa di bawah naungan paranet, di bawah pohon, atau kalau mau kena cahaya matahari itu yang sop ya, yang pagi, misalnya dari pagi sampai jam 10 siang. Nah, kalau dari jam 10 tuh sampai jam 3 ya, itu harus dihindari cahaya matahari yang langsung ke sini ya, ke batang ini. Jadi kalau dari jam 3 sampai sore baru boleh kena langsung. Jadi kalau tengah hari itu diusahakan tidak kena batang ini cahaya mataharinya secara langsung. Makanya baiknya di bawah, disimpan di bawah naungan paranet atau di bawah pohon. Dan untuk penyiramannya ini bisa disiram setiap hari ya, kalau tidak ada hujan. Disiram, diguyur dari batangnya sampai ke sini. Kalau teman-teman mau dipupuk juga boleh, tidak dipupuk juga tidak masalah, karena yang membuat anggrek subur itu bukan pupuk ya teman-teman, tapi penempatan cahaya matahari dan penyiraman yang cukup. Kalau tambah pupuk lebih bagus, mempercepat pertumbuhan. Oke teman-teman, sahabat anggrek semua, terima kasih yang selalu setia menonton channel di Rahma Flower. Mudah-mudahan konten saya ini, video saya ini bermanfaat dan menghibur teman-teman, terutama untuk para penghobi tanaman hias anggrek. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.